dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bermuhasabah, bertafakkur. Karena ini sudah dekat tanda-tanda akhir zaman. Coba lihat di sana. Orang sibuk banyak berbuat maksiat, orang sibuk buat minum-minum khamar. Padahal sudah dilarang dalam Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, hindarilah khamar, minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal ansabu. Apa itu ansab? Mengundi nasib. Apa ngundi nasib? Kalau zaman dulu ngundi nasib itu pakai anak panah. Anak panah lu langsung. Itu namanya mengundi nasib. Kalau orang Arab dulu gitulah ngundi nasib. Innamal khamru wal maisir, judi. Bang Roma Irama mengeluarkan lagu, Bapak Haji Roma Irama, judi, hindari judi itu. Apa judi itu? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Apa tuh rijsun? Rijsun itu tak baik dipandang Allah. Syaitan pun suka lihat macam tu. Makanya hindari seperti itu. Khamar, minum yang mabuk-mabuk. Makanya Quran mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara. Kamu kalau mau sholat kamu jangan mabuk. Jangan mabuk. Bapak-bapak jangan macam tu pula bapak-bapak. Masuk masjid mabuk. Sayyidina Ali pernah kejadian. Karena saking enaknya minum khamar. Inna a'tainaka kautsar. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Dan balik-balik. Nah, makanya jangan minum-minum khamar, jangan minum-minum judi. Memang ini sudah berkali-kali disampaikan. Tapi ingat, kita harus bermuhasabah. Apa dosa yang sudah kita buat di akhir zaman ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang termasuk tanda-tanda akhir zaman? Banyak. Dan itu disebutkan dalam hadis. Semua hadis disebutkan tanda-tanda akhir zaman ini. Banyaknya pemimpin-pemimpin yang tak adil. Kenapa seperti itu disebut tanda akhir zaman? Ya, karena sekarang ini banyak pemimpin kita al-kazzab, pendusta. Ayatul munafiki salas. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apa itu? Pertama, apabila berkata ia berdusta. Kedua, kalau dia berjanji dia tak melaksanakan janjinya. Ketiga, apabila dipercaya dia dikhianat. Jangan termasuk orang-orang munafik. Kita berdoa, ya Allah, jadilah kami dari sifat-sifat orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya gerakan subuh berjamaah ini, subuh berjamaah, agar umat Islam bisa bersatu, agar umat Islam ini sadar bahwa tidak ada lagi masalah khilafiyah dalam bumi ini. Tidak ada lagi. Kita bermuhasabah, karena sebentar lagi tanda-tanda akhir zaman sudah mau dekat. Makanya Nabi SAW bilang, aku adalah Nabi akhir zaman. Orang-orang banyak bilang Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, akhirus zaman. Makanya orang jarang bermuhasabah. Tak ada yang pernah muhasabah. Sekalipun tak pernah dia muhasabah. Dia hanya santai-santai aja di dunia ini. Innamal hayatud dunya la'ibu walau. Sungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Waladdarul akhiratu lahiyal hayawan. Dan akhirat itu sebaik-baik hidup. Orang jarang tahu. Makanya banyak-banyak bermuhasabah. Ya Allah, ampunilah dosaku bersama orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Muhasabah, pikir.
Ya Allah, jadikanlah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Nanti kita akan termasuk pasukan Imam Mahdi, insyaallah. Tapi harus ada syarat kalau mau jadi pasukan Imam Mahdi. Tidak sama kayak tes calon TNI, tidak sama kayak tes calon Polri, tidak. Mau jadi pasukan Imam Mahdi itu tesnya tidak banyak. Kita harus berbuat baik, kita harus sholat, kita harus zakat, kita harus haji. Insyaallah kita akan tergolong di barisan Imam Mahdi. Nah, masalah Nabi Isa. Nabi Isa itu kan hidup di langit. Sebagian ulama Saudi Arabia mengatakan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW bangkit dari kuburnya, Nabi Isa masuk ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Itu menurut ulama Saudi, fatwa ulama Saudi. Nah, ini seperti inilah. Ini makam Rasulullah, ini makam Abu Bakar, ini makam Umar. Menurut kitab Dalailul Khairat cetakan Oman, seperti itu. Ini kuburan Nabi, ini kuburan Abu Bakar, ini kuburan Umar. Umar jarak sedikit. Kenapa Abu Bakar dekat kuburannya dengan Rasulullah? Karena Abu Bakar itu setia dengan Rasulullah SAW. Salah satu cerita dari Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar nanya sama putrinya yang bernama Asma. Asma, apakah ada satu sunnah Rasulullah SAW yang belum aku kerjakan? Kata Asma, wahai ayahku, engkau adalah Khalil, kawannya Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah. Tapi ada salah satu sunnah yang belum engkau kerjakan dari Rasulullah SAW. Apa itu Asma? Memberikan makanan kepada orang miskin, Yahudi buta. Jadi Yahudi buta ini nggak tahu yang suapkan ini adalah Rasulullah. Selama hidupnya Rasulullah, orang Yahudi buta ini nggak tahu. Dan tiap hari Muhammad itu sudah bahlul, Muhammad itu sudah gila, kata pengemis Yahudi buta ini. Dan jangan ini yang merekam ini jangan pula disebarkan syarasat menghina Nabi Muhammad. Nah, ini pengemis Yahudi buta zaman dulu. Jadi Abu Bakar ini diambillah roti yang sering Rasulullah suapkan kepada pengemis Yahudi buta ini. Dikatakan sama pengemis Yahudi buta ini, kamu ini orang yang sering biasanya yang menyuapku kan? Abu Bakar grogi jawab. Tapi Abu Bakar menyuapkan dengan lembut, sama seperti Rasulullah SAW menyuapkan dia pengemis Yahudi buta ini dengan lembut. Tiba-tiba di tengah makanan, Abu Bakar itu langsung dicocokkan ke mulutnya pengemis Yahudi buta ini. Apa ndak marah pengemis Yahudi buta ini? Pasti engkau bukan orang yang menyuapkanku setiap hari. Seperti itu. Nah, terus Abu Bakar, orang yang sudah biasa yang menyuapkanmu ini sudah wafat. Siapa? Aku nggak tahu. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangislah Yahudi buta ini. Akhirnya Yahudi buta ini masuk Islam. Akhirnya Yahudi buta ini menjadi Muslim yang sejati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan momentum subuh GSB ini, gerakan subuh berjamaah ini menjadi bermanfaat insyaallah. Bersatu umat, tidak ada lagi permasalahan khilafiyah, karena sudah seharusnya umat Islam bersatu. Betul semuanya? Sepakat umat Islam bersatu semuanya? Insyaallah. Nah, mumpung kita belum masuk waktu isyraq, Syekh Rashid akan membacakan satu surah dalam Quran. Surah dalam Quran ini banyak memiliki keutamaan. Salah satunya surah Qul huwallahu ahad. Nah, ini tidak Syekh Rashid bacakan, terlalu kependekan nanti. Qul huwallah menurut Nabi itu sepertiga dari Quran. Al-Kahfi itu surat yang bila makna.
surah yang kita hafal ini misalnya dari riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat awal maupun akhir Al-Kahfi maka akan terhindar dari fitnah Dajjal. Adakah waktu membaca surah Al-Kahfi? Ada. Kapan? Jumat jam berapa bacalah. Karena kalau subuh ada surah tertentu, surah As-Sajadah sama surah Al-Insan. Waktu Syekh Rashid di Jambi seperti itu. Surah As-Sajadah itu istirahatnya cuma satu, kita sujud baru lanjut berdiri. Ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Nah, itu. Sedangkan surah Al-Insan tidak pakai sujud. Tidak pakai sujud surah Al-Insan. Ada beberapa ayat sujud dalam Quran. Ini ada beberapa. Surah Al-Insyiqaq, Suratul A'laq, Surah Al-A'raf, masih banyak lagi. Baik, Syekh Rashid akan bacakan surahnya dengan variasi beberapa imam. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita sambil bertalaqi bagaimana bacaan Quran itu betul, bagaimana bacaan Quran itu kita sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lidah ke atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, baru Ar-Rahmanir Rahim. Ini Syekh Syekh Rashid. Baru lanjut yang Imam Masjidil Haram. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap mim yang bersukun ataupun mim yang di akhir ayat seperti ini. Maliki yaumiddin, macam sebut huruf N. Macam sebut huruf M, seperti menyebut huruf N. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, boleh diwasalkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau satu kata dalam Quran ini berubah, salah makna. Macam izaja jadi ijaja nasrullahi wal fath. Jangan baca seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin. Dia panjangnya 6 harakat. Kita lanjut ke surah lain. Harus dari surah terpendek. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau tahu bacaan gunnah kita salah, dia ketok. Qul a'udzu birabbin nas. Ditahan berapa? Dia harus 3. Nahan 3. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi biar sempurna. Karena ada guru juga pernah ngajarin Syekh seperti itu. Syekh, kalau antum mau tahu bacaan gunahan antum harus gini. Atau nepuk-nepuk paha kita. Qul a'udzu birabbin kaki kita. Surah An-Nas ini surah yang terbanyak gunnahnya. Jadi kalau Syekh Rashid nahan itu gunnah. Malikin nas,
irama ini irama al-matrud, irama Syuraim. Min syarril waswasil khannas, dihitung. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Itu pakai cara bertalaqi Quran. Sekarang Syarashid akan kasih tahu bagaimana cara orang tua, bapak-bapak semua nak hafal Quran. Semua orang bertanya kepada Syarashid, kayak mana cara ngafal Quran Syekh? Pertama, ikhlas dan niat dari hati. Ya. Ikhlas karena Allah Ta'ala dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, al-istiqamah biwahidi mushaf. Istiqamah dengan satu mushaf. Istiqamah dengan satu mushaf itu seperti ini. Quran yang ada 15 baris, nanti Quran rumah hitung. Kalau 15 baris pakai buat hafal, kalau tak 15 baris jangan pakai. Karena kenapa? Bingung nanti tata letak Quran macam mana. Yang ketiga, membaca satu ayat 5 kali. Iqra wahidi ayat bi 5 marrat. Membaca satu ayat 5 kali. Macam kita baca surah yang ada di sinilah. Surah Jumaah misal. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bacalah 5 kali. Karena kalau di Arab sana mau ingat itu harus 400 sampai 600 kali. Pasti orang tua tidak sanggup. Nah, maka 5 kali atau enggak 10 kali lah. Karena itu cara ngapal Quran paling ringan. Saya itu tutup. Ya ayyuhalladzina amanu. Lupa kita? Lihat sedikit. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Karena Syarashid hafal di sekolah seperti itu. Lupa? Lihat. Setelah itu bacalah satu ayat 5 kali tutup, 5 kali tutup, 5 kali tutup. Setelah sampai satu halaman, bacalah 1 sampai dengan 3 kali. Nah, itu. Baik, ini ada brosur umroh. Ada gambar Syarashid. Memang tak serupa. Sini pakai sorban, sini pakai peci Malaysia, tak apa-apalah. Umroh cinta Al-Quran bersama hafiz termuda di dunia, insyaallah termuda di akhirah. Nah, Syarashid gitu. Nama panjang Syarashid itu Muhammad Abdul Rashid. Nah, tapi kalau nama dulu nama Yahudi, nama Nasrani, Muhammad Gilang Sabta Prima. Jadi maka nama tak cocok, umroh 2012 ganti Muhammad Abdul Rashid. Insyaallah, dan bersama juga Ustaz Abdul Syukur Yusuf, pimpinan Ponpes Az-Zikra Yatama Depok, ya. Dan bagi yang muda-muda yang ikut umroh ini, insya Allah kita akan mendaki satu gua yang bernama Gua Hiro. Gua Hiro adalah tempat Rasulullah SAW menerima wahyu pertamanya. Bagi yang mau ikut silakan, atau silakan hubungi Travel Az-Zikra 0217231344. Boleh menghubungi nomor itu insyaallah. Ini bagi yang mau umrah, ajak sanak famili yang nak ikut umrah, ajak siapa kawan-kawan mau ikut umrah, ikut umrah ini. Karena umrah ini langka kalau kata orang. Karena umrah bisa naik ke Gua Hiro. Karena orang rata-rata travel umroh itu tidak bisa naik ke Gua Hiro. Nah, kali ini kita akan bisa naik ke Gua Hiro insyaallah. Semoga ini menjadi bermanfaat. Kita akan sholat sunat isyraq, dan habis itu Syarashid balik lagi ke Loksmawe. Doanya semoga lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Niat sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala.